Oke, so kita akan bahas seputar perjalanan karir Ci Yvonne dari zero sampai menjadi hero sebagai seorang pemimpin perusahaan ya. Oke. So awal karir Cici di Kalbe boleh cerita sebagai apa? Kemudian akhirnya berapa lama sekali akhirnya karir Cici tuh naik sampai akhirnya berada di titik level direktur saat ini? Jadi sebenarnya gini, aku udah tahu aku bakalan kerja apa dari sejak aku masih SMA. Jadi kalau teman-teman itu bertanya, kan waktu SMA tuh masa-masa kita di mana menentukan kita mau kuliah apa tuh, mau kuliah apa karena kita mau jadi apa gitu ya. Nah terus aku udah bilang, aku tahu loh aku bakalan kerja apa Fon? Aku bakalan analisa Halo semua, kembali lagi di Tanya Ahoy. So, hari ini kita kedatangan tamu istimewa di podcast Tanya Ahoy. Hari ini kita kedatangan seorang Cici, ya kita panggilnya Cici aja ya, biar tetap selalu muda. Ini adalah Cici Yvonne Astri Della Sijabat. Mungkin nanti Ci Yvonne akan kenalin diri, background dan latar belakang Cici itu saat ini sibuknya ngapain aja. Oke, so kita akan bahas seputar perjalanan karir Ci Yvonne dari zero sampai menjadi hero sebagai seorang pemimpin perusahaan ya. Oke, mungkin Cici bisa kenalin dulu ke teman-teman Tanya Ahoy, ceritain mungkin latar belakangnya Cici hingga akhirnya bisa menjabat sebagai seorang direktur. Oke, thank you Ahoy. Halo semua, nama saya Yvonne. Tadi udah disebutin ya, Yvonne Astri Della Sijabat. Namanya lumayan panjang. Oke, kalau latar belakang, cerita hidup itu panjang banget gitu kan. Kalau ya tentunya menjadi pemimpin perusahaan itu nggak tiba-tiba gitu ya. Saya lulus dari jurusan farmasi, karena itu begitu lulus direkrutnya oleh perusahaan farmasi. Nah, saya bekerja di perusahaan ini, saya spill aja ya, nama perusahaannya Kalbe Pharma. Jadi kalau teman-teman nggak familiar sama Kalbe Pharma, mungkin beberapa produknya tahu, kayak misalnya Promah, Entrostop, kayak gitu-gitu tahu. Nah, jadi begitu lulus, saya kerja di situ dan sekarang saya udah 21 tahun lebih bekerja di situ gitu. Jadi memang nggak ada yang instan, semuanya perlu proses dan istilahnya saya ini kayak bayi yang begitu lahir ya di situ gitu ya, tumbuh dan besar, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah sampai saat ini ada di tanah yang sama gitu. So awal karir Cici di Kalbe boleh cerita sebagai apa? Kemudian akhirnya berapa lama sekali akhirnya karir Cici tuh naik sampai akhirnya berada di titik level direktur saat ini? Oke, nah mungkin ini yang salah satu yang lucu ya. Mungkin aku agak cerita panjang tapi nanti go ahead. Jadi sebenarnya gini, aku udah tahu aku bakalan kerja apa dari sejak aku masih SMA. Jadi kalau teman-teman itu bertanya, kan waktu SMA tuh masa-masa kita di mana menentukan kita mau kuliah apa tuh, mau kuliah apa karena kita mau jadi apa gitu ya. Nah terus aku udah bilang, aku tahu loh aku bakalan kerja apa Fon? Aku bakalan analisa masalah, aku bakalan pimpin tim, lalu pekerjaannya kami akan analisa masalah dan presentasiin solusinya. Wow. Absurd banget sebenarnya untuk anak SMA zaman itu. What kind of work is that gitu kan? Lalu teman-teman aku yang bengong gitu, terus mereka tanya, ya deh yang penting aja Fon, kalau itu kuliahnya apa? So aku jawab, aku nggak tahu itu kuliahnya apa gitu kan. Tapi singkat cerita, akhirnya aku kuliah karena aku pengen banget kuliahnya itu di Bandung. Jadi aku kuliah di farmasi ITB. Lalu aku masuk pertama kali itu memang direkrut Kalbe Pharma karena aku lulusan farmasi, tentunya mereka merekrut connect gitu kan. Pertama kali pekerjaan aku adalah exactly like that. Analisa masalah dan presentasiin solusinya. Aku jadi officer di R&D yang memang fungsinya adalah menganalisa usulan-usulan perubahan.
ketika misalnya, oh marketing mau ngubah kemasan harus jadi seperti ini, lebih tinggi dan sebagainya. Aku harus menganalisa itu tuh. Kenapa harus diubah? Oh ternyata supaya pada saat ditaruh berjejer dengan kompetitor di shelving, kita jadinya kesannya setara nih volumenya. Jadi nggak dipikir kita lebih sedikit volumenya dengan harga yang lebih mahal. Hal yang seperti itu. Lalu saya akan analisa. Oh, dampaknya apa ya? Ke cost gimana? Ke production gimana? Registrasi gimana? Dan sebagainya. Dan lalu mempresentasikan ke manajemen saat itu. Kalau kita akan melakukan perubahan seperti ini, cost and benefit ratio seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian memonitor project itu. So, dari sejak awal bekerja, my work is already complicated. Karena harus belajar semuanya itu. Ya. Benar-benar dari hulu sampai hilir harus dipelajarin. Padahal anak baru lulus, gitu kan? Padahal anak baru lulus, tapi di-expect harus bisa belajar cepat dan bisa menganalisa semuanya sampai mengusulkan solusinya apa. It was difficult, tapi my very first years di awal karir itu isinya 2 minggu sekali presentasi ke top management untuk usulan-usulan perubahan yang aku sudah analisa. Padahal Cici levelnya masih anak baru lulus. Amazing, right? Ngobrol dengan top BOD. Yes. Perasaannya gimana sih? Stres. Setiap 2 minggu sekali itu rasanya stres banget. Kenapa? Karena pasti ada yang kita nggak ngerti. Namanya juga anak baru, ya kan? Jadi semua yang first jobber, I feel you. Kalau rasanya kadang-kadang mau frustasi gitu ya di dalam pekerjaan. Tapi it was the best. Maksudnya itu tahun-tahun awal karir aku, menurut aku sangat fundamental dalam membentuk aku sekarang di dalam karirku. Kenapa? Karena setiap 2 minggu sekali itu digembleng. Karena setiap kali presentasi itu pasti ditanya gitu ya. Kenapa kamu nggak ngerti ini? Kenapa kamu nggak cek ini? Kamu udah lihat ini belum? Kamu periksa ini nggak? Kamu udah tanya si ini belum? Kamu tanya si itu belum? Tanya production nggak? Tanya quality nggak? Tanya R&D nggak? Jadi kayak I need to do all of the work gitu kan. Dan emang satu harus punya curiosity. Yang kedua sangat mau belajar gitu. Dan mau diajar sama orang lain gitu kan. Ya, Ci. Yes, dan harus mikir gitu loh, harus mau mikir gitu. Jadi itu digembleng setiap 2 minggu sekali, pasti ada yang kurang. I can even remember dalam sepanjang karir aku di 2 tahun pertama di situ, itu kayaknya saya dipuji sama manajemen itu cuma sekali, kayak, oh kamu pinter ya, senangnya 2 minggu gitu ya. Aduh senang banget, akhirnya ada yang bilang saya ini pintar gitu kan. Tapi cuma 2 minggu, karena 2 minggu kemudian saya presentasi dibilang lagi, kenapa kamu ngeliatin kamu? Jadi ya udah, but that's a learning process, don't give up. Karena itu adalah masa-masa yang penting untuk kita membangun kekuatan mental, curiosity, kemauan belajar, analytical thinking, komunikasi, semua hal baik yang perlu dipelajarin. I did that in the very first years of my career. Itu sih. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai karir, first karir, jangan merasa baru ditegur event manager aja udah langsung kayak sakit hati ya Ci ya. Nggak ada waktu buat baper. Jadi nggak bisa baper. Justru orang-orang yang mau bertumbuh seperti Ci Yvonne inilah yang akan jadi banyak belajar, bahkan bisa memperbaiki apa yang sebelumnya mungkin tidak, yang masih salah jadi lebih baik lagi gitu ya Ci. Betul. Nah dari sisi perjuangan dan tantangan nih Ci, apa sih tantangan yang paling berat yang Cici alamin yang sepanjang karir itu kayaknya berkesan dan Cici akhirnya ya belajar banyak hal dari tantangan paling berat itu? Sebenarnya tantangan itu selalu ada gitu ya, karena this is the thing, tujuan kehidupan itu bukan untuk kita jadi lebih mudah. Life is meant to be hard. Jadi jangan pernah berpikir bahwa abis ketemu tantangan berat besok-besok nggak akan ketemu lagi gitu ya. Because life is meant to be hard. Karena tujuan kehidupan itu adalah untuk menjadikan kita dewasa, gitu loh. Dan orang yang dewasa itu adalah orang yang kuat, gitu kan, yang bisa kembali lagi, resilience, bisa menemukan banyak hal yang dia bisa syukurin dan bisa menemukan kebahagiaan dalam segala hal. Jadi tujuan kehidupan itu bukan menjadi bahagia dan punya hidup yang mudah. So tantangan itu banyak.
in every period, in every season of my life itu tantangannya ada. Ya. Di awal karir tentunya tadi juga diingetin gitu ya. Aku pernah cerita di another platform mungkin bahwa I've made a mistake di awal karir, belum selesai probation, terus miss mengkoordinasikan satu project sehingga nyaris membuat company bisa rugi gitu. Tapi at the end of the day it was solved gitu. Makin kesini hidup jadi lebih mudah nggak? Enggak. Karena makin kesini kitanya jadi harus lebih kuat gitu kan. Tantangan terakhir adalah waktu mau bikin dialyzer. Ini dialyzer adalah satu produk yang penting sekali buat Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat datanya BPJS itu punya spending tuh 4 paling besar itu adalah pertama KJSO mereka sebutnya. Untuk kanker, jantung, stroke, dan uronefro. Uronefro itu untuk cuci darah, pasien cuci darah. Pasien cuci darah di Indonesia tuh banyak banget. Dan sesi cuci darah itu dibayarin BPJS full 100% covered. Nah, untuk cuci darah, setiap pasien gagal ginjal itu cuci darah 2 kali sampai 3 kali seminggu dan butuh yang namanya dialyzer atau membran filter yang menggantikan fungsi ginjal di luar. Nah, Indonesia itu belum mampu untuk bikin dialyzer. Sementara kalau another pandemic happen, supply chain disruption, dan kita nggak bisa produksi sendiri, pasien-pasien gagal ginjal di Indonesia ini gimana mau survive, ya kan? Yes. Kalau kita nggak bisa import, gimana mereka mau survive? So, at that time tuh aku bilang, aku mau bikin pabrik dialyzer. Gitu. Tapi everybody tuh nggak ada yang support. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia itu masih punya policy dialyzer itu di-reuse 5-7 kali. Sehingga national consumption di dalam 1 tahun itu kira-kira 1,2 juta pieces per tahun nasional. Sementara kalau aku mau bikin pabrik, minimum setup capacity-nya itu 1,2 juta. Nah kan nggak make sense, ya kan? Nggak balik modal. Kan aku juga nggak mungkin memonopoli pasar gitu kan. Jadi everybody keep saying, oh it's difficult Yvonne because Indonesia nggak ready, polisinya begini dan sebagainya. But it's like there's an urge gitu ya in my heart, kayak Tuhan tuh arahin untuk this is a project dan penting buat kamu kerjain, kamu lakuin. Jadi terus-terusan ngomong, saya pengen bikin pabrik dialyzer gitu. Dan selalu dapat no, ya. Tapi God is good. Tiba-tiba kementerian telepon gitu kan, mau ikut pitching nggak? Kita lagi ada kan karena eventnya G20 waktu itu. Jadi kita ada pitching ide-ide inovasi dari Indonesia. Dan kemudian bisa nanti dijual ke investor asing di China. Singkat cerita, ikut pitching dan waktu itu cuma telepon ke manajemen kan di kantor di Kalbe. Pak, saya nggak minta uangnya, nggak minta lahan, nggak minta pabrik, nggak minta apapun. Saya cuma minta izin mau ikut pitching. Saya bilang. Singkat cerita, ikut pitching dan kita dijual ke investor asing di China. Dan saya kemudian disuruh bicara di side event G20 di Bali. And then I have to report back. Pak, yang kemarin saya minta izin, ternyata saya kepilih. Dan kemudian saya disuruh bicara nih di G20 dan sebagainya. So, don't be surprised if I'm going to be on the news. Karena kementerian akan expose dan sebagainya. Oh really? Gitu kan? And then manajemen bilang, kalau gitu kamu presentasi lagi kemarin bisnis plan-nya kayak apa? Kita yang akan funding ke kamu. Wow. And then I got the funding. And then singkat cerita, kita build facility-nya. Dan 2024 kemarin kita udah launching the first ever dialyzer yang produksi lokal di Indonesia dan saat ini udah dipakai di beberapa rumah sakit di Jakarta. Wow. Gitu. Keren banget. Nah, pastinya ketika Cici pernah mengalami yang namanya kegagalan besar atau kesalahan kerja, itu kan membekas. Waktu itu terjadi, bagaimana cara Cici untuk bangkit? Nah, this is a leadership tip. Karena at that time, tadi kan aku cerita ya, bahwa aku tiap 2 minggu sekali itu presentasi ke top management. Dan waktu I did that my very first mistake in my first year, itu the leadership itu showed a very good example role untuk seorang leader gitu kan. Jadi tapi ini yang penting.
untuk jadi di dua sisi ya. Dari kita waktu kita adalah first jobber, employee, and then we made a mistake. Yang perlu kita lakukan adalah you own the mistake, gitu loh. Yeah. So that's what I did. I own the mistake. Yeah. Saya mengakui bahwa it was my mistake. I'm sorry. Gitu. Okay. Jadi saya minta maaf karena saya tahu itu kesalahan saya. Saya miss mengkoordinasikan project ini. Jadi the very first thing adalah I own it. Yeah. And then saya ngomong, ini yang udah saya lakukan untuk menganalisa masalahnya. Yeah. So kira-kira gitu kan, solusinya kalau kita A maka implikasinya A B C. Kalau B implikasinya B C D gitu kan dan sebagainya. Nah dari solusi ini minta arahan ke atasan. Mesti seperti apa. Jadi dari sudut pandang kita adalah you own the mistake, you try to fix it, you talk to everyone, implikasinya apa, dan nggak sok tahu gitu kan, and then you consult with your superior gitu. Nah dari sudut pandang leadership, mereka kasih lihat ke saya. Satu, they listen to me, they understand. Mereka coba ngerti bahwa I've done my homework gitu ya, untuk bertanggung jawab sama kesalahan tersebut. Gitu kan. Yang ketiga adalah they do their part as the leader karena tentunya ada banyak hal yang aku nggak tahu, nggak ngerti dan nggak bisa beyond my capability dan mereka bikin decision itu. Karena saat itu top leadernya bilang it's okay Yvonne, jangan takut kata dia, kita nanti minta anak perusahaan yang akan beresin lakukan perbaikannya. Jadi it was solved. Dan dia bilang jangan takut, gitu loh. And I was like, I was forgiven, gitu kan? Dia bilang besok kamu gak usah takut, gitu loh, ke kantor lagi, gitu kan? Because I thought that resikonya itu berpuluh-puluh kali lebih tinggi daripada gaji aku 1 bulan. Jadi waktu aku lagi berkonsultasi sama semua orang, gimana nih solusinya, ada orang-orang yang akan bilang, ya udah kamu kerja rodi aja di perusahaan ini sampai selesai, gitu kan? Dan kalau kerja rodi mungkin sampai sekarang baru lunas, gitu kan? Itu nilainya, gitu kan? Jadi ya itu, gitu ya. Kita mau terus-terusan terpuruk dan dengerin omongan orang-orang bahwa kita harus terus terpuruk atau kita kemudian mau naik level. Yes, gitu loh. I was forgiven at that time. I was listen dan dipahami bahwa people can do mistake, gitu kan. It's just yang berbeda adalah do you own it and are you taking the responsibility for that? Yeah. And because I did that dan sekarang di posisi leader, I do the same, gitu loh. Saya ngomong sama semua tim saya bahwa people make mistake. It's just that dari awal kita coba antisipasi supaya kita nggak perlu bikin unnecessary mistake. Yeah. Kalaupun akhirnya terjadi mistake yang bukan yang unnecessary gitu ya, memang ternyata tidak bisa dihindari. Ya, we take responsibility, we own it, we take responsibility, and then we move on. Oke. Gitu. Oke. Nah, ketika kita masuk dalam sisi kepemimpinan Cici dan pengambilan keputusan, karena kan menjadi seorang direktur itu kan pasti penuh tanggung jawab ya, Ci. Apa sih tantangan terbesar Cici ketika memimpin timnya Cici dalam satu perusahaan? Dan mungkin ada cerita unik yang Cici bisa share sehingga mungkin teman-teman leaders di luar sana bisa belajar dari kisahnya Cici. Yang unik adalah my team 90% of them adalah Gen Z. Generasi yang orang-orang bilang generasi strawberry nih, lembek nih, dikit-dikit baper, butuh healing dan sebagainya. But they're not like that. Exactly berseberangan dari pendapat umum seperti itu gitu loh. They even make a content gitu ya di IG kita untuk bilang gue Gen Z tapi gue nggak kayak gitu loh. Jadi anak-anak aku tuh they are honest, tapi they are lapar dan haus untuk bertumbuh dan berkembang gitu loh. Sebenarnya mereka butuhkan itu adalah ruang untuk dipercaya bahwa mereka mampu. Yes. Nah, itu yang mereka butuhkan gitu kan. Dan kasih kesempatan ya Ci untuk mereka bereksplor ya. Yes, gitu. Jadi itu yang kita kasih dan I go with them through all the hardship.
Jadi kita nggak jadi leader yang high power syndrome, yang cuma nyuruh-nyuruh gitu loh. Tapi I go with them di semua kesulitannya itu, turun bareng sama mereka. Dan jadinya kita tuh sangat dekat gitu ya. Kita hangout bareng segala macam gitu kan. To the level yang saya merasa mereka sangat dekat, sampai mereka selalu menyatakan kekhawatirannya kalau saya nggak lagi jadi atasan mereka. Jadi mereka keep saying, ibu nggak dipindah kan, ibu akan terus ada di sini kan, dan terus-terusan seperti itu. So tantangannya sebenarnya adalah justru bagaimana menyiapkan satu organisasi untuk mereka ready bisa menerima siapapun pemimpin berikutnya yang akan replacing kita. Nah, that is a leadership challenge gitu loh. Karena bagaimana caranya untuk menjadi tokoh figur leader, tapi bukan leader yang tidak bisa digantikan. Tapi yang bisa menginspirasi mereka to do everything excellently with or without me being with them. Nah itu sih. Apalagi kalau ketika Cici sebagai seorang leader, Cici bangga lihat mereka pun bisa seperti Cici gitu kan, menjadi and they should be better than me. Iya. Oke. Bagaimana cara Cici menjaga yang namanya kesehatan mental, which is fokus di tengah tekanan kerja yang begitu besar di dalam perusahaan. Cara Cici melakukan menjaga tetap kesehatan mental Cici itu seperti apa yang Cici lakukan ya? Nothing special actually, because gini, I love my job gitu. Walaupun tantangan tentu ada, pressure ada dan sebagainya gitu ya. Tapi kayak tadi ngomongin tentang aku bersyukur mungkin karena 15-20 tahun lalu when I started my career, aku juga tertanam di gereja lokal yang menolong aku untuk bisa menggali diri aku dengan baik gitu ya, untuk bisa punya self awareness gitu. Sekarang kan lagi zaman tuh mindful leader, dan I think mindful leader itu adalah leader yang benar-benar punya self awareness gitu. Nah, I took the time untuk benar-benar menyadari aku tuh apa, siapa, tujuannya apa gitu kan. Nah, jadi aku menemukan bahwa aku punya kekuatan yang unik di aku gitu kan. Aku punya kekuatan menyadari betul kekuatan aku ada di leadership, ada di communication, ada di teaching gitu. So benar-benar mengolah ini semaksimal mungkin di dalam every aspect of my life gitu. And I think ini yang menolong aku untuk selalu living life yang hidup nggak cuma hidup, tapi benar-benar living life to the fullest. Karena I'm exploring atau mengerjakan semua kekuatan yang udah ditaruh Tuhan gitu ya di dalam hidup aku. Nah, dan aku tuh paling gelisah kalau hidup itu disia-siain, gitu kan. Nah, jadi karena aku merasa aku diberikan ruang dan kepercayaan untuk mengerjakan semua yang datang kepada Cici. Iya, dan jadi hidup tuh menyenangkan sekali gitu happy kan. Aja gitu ya, happy aja gitu. Nah, having said that, tentunya ada kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu dilakukan, yaitu aku berolahraga, and then memastikan istirahat yang cukup, ya kan. Walaupun sibuk sekali, but usually I make sure ada satu weekend di dalam setiap minggu yang aku gak punya agenda apa-apa. Bener-bener just rest gitu. Nah, selain itu yang paling penting lagi menurut aku adalah membiasakan diri untuk fokus di momen itu. Jadi kayak misalnya kita lagi sekarang lagi ngobrol, ya fokus di ngobrol. Tapi kalau lagi di kantor, ya fokus sama urusan kantor. Lagi di pelayanan, ya fokus di urusan pelayanan. Lagi sama teman-teman, di keluarga. Jadi nggak sambil pelayanan, sambil ngurusin kantor, sambil ini, enggak gitu.
it drains me. Tapi ketika fokus dan karena semuanya sebenarnya aku suka dan itu kekuatan aku, sebenarnya I always feel like I'm being recharged. Kayak sekarang nih, kita lagi ngomongin hal-hal seperti ini tuh. Itu walaupun physically mungkin aku capek karena ini udah jam segini gitu ya. Tapi I feel like kayak baterainya tuh diisi gitu. Yes, kayak gitu. Oke. So, kalau kita masuk ke dalam work-life balance, Ci, apakah Cici pernah merasa burnout? Dan bagaimana sih cara Cici mengatur waktu Cici dari sisi pekerjaan dan kehidupan? Ya itu, I plan it. Dan to be honest, to be really honest, nggak pernah burnout. Nggak pernah burnout. Oke. Tapi gini, dan aku nggak say yes to everything. Nah, dan salah satu kuncinya adalah dulu aku tuh say yes to a lot of things gitu loh. Jadi ada orang panggil minta ketemu apa-apa segala macam tuh kayaknya diiyain aja gitu kan. Dan akhirnya menyadari energi aku tuh bukan drain, tapi kesebar sampai akhirnya aku nggak tahu sebenarnya ujungnya apa gitu. Nah akhirnya suatu hari aku memutuskan untuk punya anjing. Kenapa aku harus punya anjing? Karena I need to build routine. Nah ini satu hal yang penting supaya nggak burn out itu mungkin adalah untuk punya rutin. Nah, so kalau aku punya anjing, I need to get home di jam tertentu supaya anjing aku bisa aku ajak jalan keluar supaya dia bisa do her things dan aku bisa nyiapin makannya dia. Kalau aku nggak pulang sampai jam itu kan kasihan dia. Ya kayak gitu. Nah jadi aku punya anjing supaya aku punya rutin sehingga hidup aku lebih terstruktur. Berarti kalau bisa dibilang di kantor Cici nggak sampai yang tipe direktur yang pulangnya malam terakhir atau tetap punya waktu untuk me time after office. Of course punya. Dan aku mau semua tim aku juga punya itu gitu loh. Jadi kita tahu gitu kan. Oke, workload kita udah sampai mana? How can we make it better gitu? Apakah kita perlu tambah sistem? Apakah kita perlu revisit kembali? Cara kita mengerjakannya gimana? Dan sebagainya. So itu yang kita secara disiplin lakukan. Aku ajarin anak-anak aku tuh disiplin setiap once a week dedicate satu hari, setengah hari untuk just sit, duduk, diam dan mikir. Duduk, diam, dan mikir. Apa yang perlu kita improve di dalam kehidupan ini gitu loh. Di dalam hari-hari kita, di dalam cara kita bekerja. Apa yang ternyata nggak efektif nih. Ternyata ini harusnya kita bikinnya bagaimana dan sebagainya. Dedicate, ini diajarin sama salah satu leader di gereja juga. Yang ngajarin dedicate waktu untuk just sit, diam, duduk, dan mikir. Gitu. Ya itu sih. Oke, jadi istilahnya bisa planning dan review ya, Ci. Oke, dari sisi tips karir nih, Ci. Jadi apa sih prinsip kerja yang Cici pegang teguh selama ini sampai akhirnya 21 tahun masih stay at Kalbe gitu? Nah, kalau ini diajarin sama my mentor di kantor. Dia bilang gini, kita kan nggak mau ya hidup dengan penyesalan. Satu-satunya cara untuk tidak hidup dengan penyesalan adalah selalu melakukan segala sesuatunya itu yang terbaik yang kita bisa, ya kan? Dan itu menurut aku memang adalah satu fakta yang kebenaran gitu ya. Melakukan segala sesuatu itu dengan yang terbaik yang kita bisa. Kenapa? Karena kalau kita tahu pasti kita udah ngeluarin yang terbaik yang kita bisa. Whatever the result, ya kan? Hati kita itu nggak akan nyesel. We know we have delivered our best. Kalaupun our best itu ternyata belum menghasilkan result yang kita expect, it's okay. Kita akan improve it later. Tapi for that moment, kita nggak nyesel. Karena itu already our best. Itu sih. Tapi kalau kita kemarin males, ngantuk, capek dan sebagainya, nggak mau gitu ya, nggak niat untuk melakukan yang terbaik, kan kemudian kita nyesel. Seandainya kemarin gue usaha lebih, seandainya kemarin gue coba lagi, seandainya kemarin gue nggak nyerah dan sebagainya, ya kan? Nah itu sih yang aku pegang sampai sekarang. Oke. Nah, Ci, kasih dong
pesan buat perempuan muda yang sedang berjuang meniti karir agar dia bisa menjadi future leader atau menjadi punya satu jabatan yang mereka mau tuju? That's interesting. Karena aku nggak pernah menuju jabatan ini. Karena kan anak-anak ya mungkin bisa dibilang ya teman-teman di luar sana kan merasa ya mereka mau punya income yang lebih baik kan, Ci. Ketika punya income yang lebih baik, salah satu karirnya adalah either mereka pindah atau ya kalau stay ya dia akan stay dengan ya posisi stuck kalau dia tidak melakukan perubahan, dia tidak melakukan keinginan belajar yang lebih tinggi seperti yang Cici lakukan. Karena kan kalau dia cuma stay aja jadi staff mulu ya gaji ya segitu-segitu aja, Ci. Ya kan? So, I don't know about others, tapi this is what I've learned from my life gitu ya. Karena gini, aku nggak pernah ngejar posisi, aku nggak pernah ngejar kedudukan tertentu atau apapun gitu. I do not chase that. Tapi yang tadi aku bilang, aku bersyukur aku took the moment untuk mengenali aku itu apa, siapa, tujuannya apa gitu. Jadi setiap kali itu aku mengerjakan semua apa yang ada di aku dan setia sama apa yang Tuhan taruh di tangan aku untuk aku kerjakan dan ngejar semua hal yang menurut aku I believe in that. I believe in that. Kayak I believe in dialyzer. Aku kejar sampai gila juga aku kejar. Another project adalah yang kemarin kita juga di berita banyak, kita tuh baru menginaugurasi pabrik CT scan kita yang pertama. Pabrik CT scan pertama di Asia Tenggara itu adanya di Jakarta, Indonesia, punyanya kita gitu kan, kerjasama dengan GE Healthcare. Nah, waktu mengejar project itu gitu, setiap hari Senin aku datang ke BOD gitu. Aku mau project ini, aku mau kejar project ini, begini. BOD masih bilang, oh it's difficult, bla 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 gitu kan. Senin depannya aku datang lagi. Sampai mereka bilang, Yvonne kamu setiap Senin ketemu sama kita. Oh yes, I'm gonna keep coming. I said, until I get yes, I'm gonna keep coming. Gitu. Kalau hari ini saya belum dapet yes, Senin depan kita ketemu lagi Pak. Aku bilang kayak gitu. Dan every Monday aku bakalan ketok pintu mereka dan kita meeting dan aku presentasi gitu untuk convince them that this is an important project. So that's what I did actually. Aku selalu kejar apa yang menurut aku penting untuk dikejar, untuk dikerjakan. Karena a lot of people need that. Indonesia kan jadi lebih baik dan sebagainya gitu. Jadi aku selalu kejar itu gitu. Kejar, yang aku kejar itu impact. Nah, ketika yang kita kejar itu impact gitu ya, and not just glory buat kita gitu ya. Sebenarnya kita tuh jadi satu energi yang radiates, yang attract a lot of people untuk sama-sama ngejarin itu. Ngejar tujuan itu ya, Ci. Jadi lebih kepada goalnya kita ke depannya tuh apa? Apa yang mau dikerjain apa yang kita gitu. mau kerjakan, apakah goal itu bisa berimpact buat banyak orang gitu. Exactly. So everyone, kalau yang kita kejar adalah impact, ya kan? And if you are so good in whatever you do, gitu ya. Ini Pastor Jeffrey yang pernah ngajarin. Dia ini dan terlalu terngiang buat aku. Dia bilang gini, if you are so good, you don't have to blow the trumpet for yourself. People will blow it for you. Jadi kita nggak perlu sibuk banget mempromosikan diri kita bahwa we can be a good leader, we can be a good director, whatever gitu ya. But people will put a lot of good words about you because they know your worth. Gitu loh. Jadi ya itu yang aku yakinin, ya kan. Aku selalu bilang, aku tuh nggak distracted dengan orang lain udah sampai mana, orang lain udah posisinya di mana, orang lain udah punya apa. Aku nggak distract itu, because I'm focused with my own line. Ini loh yang aku mau kejar. Aku mau bikin ini, milestone-nya ini. Dan trust me, if you do that, your life itu menyenangkan sekali karena you're living your life to the fullest dan title, gaji, semua posisi, it will follow and chasing you down. Gitu loh. We don't chase that. Those things will chase us. Itu sih yang aku believe. Oke, wah keren banget ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan ringan sih, Ci. Waktu kecil,
cita-citanya pengen jadi apa sih, Ci? Kan tadi kalau Cici cerita waktu kuliah, gue pengen kayaknya kuliah ya. Kuliahnya nggak tahu tapi kerjanya tahu. Tapi kerjanya tahu gitu. Nah, dulu waktu kecil kepikiran mau jadi apa, Ci? Sebenarnya kalau zaman aku kecil dulu kayaknya tipikal ya, orang tuh selalu mau jadi apa? Mau jadi dokter lah, insinyur gitu-gitu ya. Aku enggak sih. Cita-cita aku waktu kecil itu cuma apa? Pengen keluar negeri, udah gitu doang. Karena I didn't come from wealthy family gitu ya. Kita nggak pernah keluar negeri, bahkan kita nggak pernah liburan keluarga keluar kota gitu loh. Kayak ke Bali gitu kita nggak pernah gitu. Jadi kayak gimana ya rasanya keluar negeri gitu. Jadi iya waktu itu even sebelum aku kuliah farmasi di ITB, aku tuh udah daftar duluan itu ke hubungan internasional di Unpar karena pengennya Bandung. Kenapa nggak daftar hubungan internasional? Karena pengen keluar negeri gitu kan. Kalau ambil hubungan internasional siapa tahu nanti jadi diplomat, bisa keluar negeri gitu segala macam. Tapi kan akhirnya ternyata Tuhan ngarahinnya beda gitu kan. Ya, akhirnya ngambilnya farmasi, but Tuhan jawab semua keinginan hati aku bahwa pekerjaan aku adalah analisa masalah dan presentasi solusinya, dan di dalam pekerjaan ini I've traveled all around the world juga dibawa sama Tuhan gitu. Jadi ya basically semuanya udah dikasih sih. Yes. Nah, makanan favorit apa yang pas lagi stres kerja nih, Ci? Yang Cici makan? Nah, sebenarnya mungkin bukan makanan, tapi ini lumayan unik karena kayak the whole office itu tahu. Jadi aku tuh kayak orang tradisional banget ya. Jadi my comfort drink adalah wedang uwu. Wedang uwu. Wedang uwu. To the level tim aku setiap kali mereka UC ke Jawa Tengah kemana gitu ya, mereka bawa oleh-oleh aku wedang uwu. Jadi aku punya wedang uwu berbagai merek gitu ya di kantor, dan OB aku tuh udah tahu gitu. Dan aku bilang, do you know that our OB itu punya role di dalam visi misi company kita? Kenapa? Karena dia bisa sense gitu loh. Oh, kayaknya Bu Ivon lagi stres nih, pusing gitu ya. Terus kayaknya dia kayak nggak enak badan, kayak nggak bersemangat dan sebagainya. Dia bisa offer gitu ya. Bu, aku buatin udang uwu ya, and that's like my solution gitu loh. Kayak gitu. Nah, kebiasaan aneh apa yang membantu Cici saat kerja? Ada nggak yang mungkin orang tuh aneh ngelihat kebiasaannya Cici? Kebiasaan anehnya Cici itu. Tapi malah kebiasaan aneh itu malah menjadi membantu banyak orang atau membantu diri Cici. Nggak tahu aneh apa enggak ya. Cuman gini, setiap kali tim aku datang konsul ke aku gitu ya, aku pasti ada dua hal mungkin ya. Satu adalah the very first thing in the morning, mereka nggak bisa datang ke kantor, ke ruangan aku bawa masalah kalau aku belum minum kopi. I need to start my day with coffee gitu kan. Yang kedua adalah I need a piece of paper and a pen gitu. Jadi kayak pokoknya kalau mereka mau datang konsultasiin apapun ke aku pasti akan bilang kamu ambil kertas sama bolpen. Jadi kayak itu disiplin aku untuk menuangkan apa ada dalam kepala aku ke mereka gitu. Termasuk untuk ngajarin mereka juga untuk bisa menuangkan apa ada dalam kepala mereka ke kertas itu. Karena when we start writing it down, kita lagi nyusun itu supaya terstruktur, dan waktu kita udah bisa lihat itu terstruktur, kita jadi bisa mikirin solusinya apa. Kayak gitu sih. Wow, keren. Nah, satu benda yang Cici selalu bawa ke kantor atau ke meeting, ada nggak satu benda itu wajib banget dibawa ke kantor dan ke setiap meeting? Ya handphone lah ya. Handphone ya? Iya, handphone ya, it's like, karena dengan cepat aja gitu, jadi waktu lagi meeting, oh apa, masalahnya apa? Oke, do you need me to talk to somebody? Bisa langsung cepat gitu di follow up dan sebagainya. And saat ini kita punya ChatGPT yang sangat-sangat resourceful untuk ngecek apapun gitu kan. Ya itu sih. Gitu ya. Pernah nggak sengaja bikin kesalahan lucu saat kerja? Enggak sih. Cuman mungkin kalau teman-teman aku tuh taunya aku orang I sejati kan, very extrovert gitu. Dan kayak menteri sosial, jadi kayak kenal sama banyak orang gitu kan. Dan sometimes
akunya juga kepedean gitu. Jadi pernah suatu hari itu lucu, kita lagi makan, terus ada teman bilang, tahu nggak si X resign loh. And I was like, hah, yang benar dia resign? Aku bilang kayak gitu. Bentar-bentar, siapa tadi? Si X. Oh, aku nggak kenal. Jadi kayak udah heboh aja dulu gitu kan. Ya. Nah, things like Itu that. kelebihan orang ekstro Ci kayaknya. Ya kayak gitu. Oh, pernah ada satu kejadian lucu gini. Kita mau meeting. Orangnya udah di ruang meeting gitu kan. Orangnya udah di ruang meeting, tapi menuju ke ruang meeting, somebody called me. Dan somebody called me dan bilang, Von, nanti aku nggak bisa bantu ya, tapi nanti aku diganti sama David. Dia bilang, oke, ya udah David ya yang ganti. Oke. So aku masuk ke ruang meeting dengan ada nama David di kepala aku. Jadi begitu aku buka pintu ruang meeting, terus aku salam dong orang yang ada nungguin aku. Aku bilang, halo David ya. Dan ternyata nama dia Budi. Tapi sampai selesai meeting, he didn't even correct me gitu loh. Aku tetap, David, oh kamu pinter ya David. So ya, itu adalah kesalahan lucu yang orang ekstrovert. Oke, thank you banget ya Ci Yvonne udah sharing di Tanya Ahoy. Semoga dengan pengalaman dan perjalanan karir Ci Yvonne, teman-teman yang dengerin, yang belajar dari kisahnya Ci Yvonne bisa terberkati. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kalian sudah dengerin dan belajar sesuatu dan praktekin, tulis ya di komen kalian belajar apa dari Ci Yvonne. Thank you semuanya.